Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Islam di Berbagai Negara. Perkenalkan, nama saya Hesti Harsma Putri yang akan memandu presentasi pada siang hari ini bersama dengan Mas Agus Irwanto. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Mas Agus Irwanto, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hesti. Saya akan menjelaskan tentang studi Islam di Timur Tengah. Studi Islam di Timur Tengah tidak jauh berbeda dengan yang ada di negara Barat, yaitu bervariasi dan memiliki karakter masing-masing karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya faktor kebijakan politik, dinamika sosial budaya, latar belakang pemegang kebijakan, pendidikan, perkembangan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Yang nomor satu yaitu di Teheran, Iran. Di Universitas Teheran, Iran ada ruangan khusus yang menyimpan naskah-naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Persia oleh para pemikir klasik. Marshall Hudson mengatakan dalam bukunya The Venture of Islam bahwa dalam pemikiran Islam, ada Islamicate, dan ada Islamdom, yaitu kebudayaan Islam setelah berinteraksi dengan berbagai budaya dari negeri-negeri yang kemudian disebut negeri-negeri Muslim. Yang kedua yaitu ada di Damaskus, Syria. Di Universitas Damaskus, Syria yang memiliki banyak fakultas umum, studi Islam ditampung dalam Kulliyatu al-Syariah atau Fakultas Syariah, yang di dalamnya ada program studi Usuluddin, Tasawuf, Tafsir, dan lain-lain. Yang ketiga ada di Mesir. Panglima Besar Johari al-Sikili pada tahun 362 Hijriah atau 972 Masehi membangun perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, Khalifah ke-6 dari Daulat Fatimiyah, ia pun membangun perpustakaan besar di Al-Qahirah untuk mendampingi perguruan tinggi di Al-Azhar yang diberi nama Bait al-Hikmah seperti nama perpustakaan terbesar di Baghdad. Pada tahun 567 Hijriah atau 1971 Masehi, Daulat Fatimiyah ditumbangkan oleh Sultan Hasanuddin al-Ayyubi yang mendirikan Daulat Ayyubiyah pada tahun 1171 sampai 1269 Masehi dan menyatakan tunduk kembali kepada Daulat Abbasiyah di Baghdad. Kurikulum pada perguruan tinggi Al-Azhar lantas mengalami perombakan total dari aliran Syiah kepada aliran Sunni. Ternyata perguruan tinggi Al-Azhar ini mampu terus hidup sampai sekarang, yakni sejak abad ke-10 Masehi sampai abad ke-20 Masehi, dan tampaknya akan tetap selamanya hidupnya. Di Universitas Al-Azhar Mesir yang imam bagi seluruh universitas Islam dari segala metodologi mendekati Islam, paling kurang pada awal-awalnya studi Islam telah berubah bentuk perorganisasiannya. Al-Azhar pada tahun 1961 memiliki fakultas-fakultas seperti yang dimiliki IAIN. Setelah tahun 1961, Al-Azhar tidak lagi membatasi diri pada fakultas-fakultas agama, tetapi juga membuka fakultas-fakultas lain di Al-Azhar. Di samping ada Kairo, juga ada di daerah-daerah dan mempunyai program khusus untuk wanita dan laki-laki. Yang kedua yaitu studi Islam di Eropa. Islam pertama di Eropa sejak 80 tahun wafatnya Nabi Muhammad. Kehadiran Islam di Spanyol berlangsung selama lebih dari 780 tahun. Sisilia dan bagian selatan Italia juga berada di bawah kekuasaan Islam dari abad ke-9 hingga abad ke-11. Selain itu, terdapat juga minoritas Muslim di bagian timur dan tenggara Eropa di mana Islam datang dengan masyarakat penutur bahasa Turki, seperti suku Tartar di Rusia dan beberapa suku-suku Turki di wilayah Kesultanan Ottoman, serta diikuti pula dengan fenomena migrasi Muslim pada periode kolonialisasi, pekerja, reunifikasi keluarga, dan beragam bentuk lainnya yang menjadi warna dalam fenomena kehadiran Muslim di Eropa.
Keberadaan Muslim pada awal sejarah di Eropa tercatat pada saat berdirinya wilayah pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol, yang juga menjadi peradaban Islam pertama di Eropa. Peradaban Islam yang pertama dan terkenal yang pernah berdiri kokoh di atas tanah benua Eropa yaitu pemerintahan Islam Al-Andalus. Al-Andalus merupakan nama dalam bahasa Arab yang diberikan kepada bangsa dan wilayah teritorial yang biasanya merujuk pada bangsa Moor di Iberia. Nama tersebut mendeskripsikan bagian dari semenanjung Iberia dan Septimania yang di bawah naungan pemerintahan masyarakat Islam yang ada pada periode antara tahun 711 sampai 1492. Al-Andalus sering disebut juga dengan Andalusia, namun penggunaan istilah itu ambigu karena nama Andalusia merujuk pada nama salah satu daerah administrasi negara modern Spanyol. Pada abad ke-11 Masehi, Al-Andalus juga mencakup bagian Afrika Utara dan membentuk entitas budaya tunggal, dan pemerintahan Al-Andalus telah menjadi awal dari masa kegemilangan negara Muslim Eropa. Setelah penaklukan Muslim atas Spanyol, Al-Andalus dibagi menjadi 5 daerah administrasi yang meliputi beberapa wilayah antara lain Andalusia, Galicia, dan Portugal, Kastil dan Leon, Aragon dan Catalonia, dan juga Septimania. Dalam domain politik dan bidang lainnya, Al-Andalus merupakan provinsi dari Kekhalifahan Umayyah, diprakarsai oleh Khalifah Al-Walid, Emirat Cordoba, Khalifah Cordoba, dan Kerajaan Khalifah Taifa Cordoba. Di bawah kekhalifahan Cordoba, Al-Andalus telah menjadi pusat pembelajaran dan kota Cordoba menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi terkemuka baik di kawasan Mediterania maupun di dunia Islam. Selanjutnya yaitu studi Islam di Amerika dan Australia yang akan dibacakan oleh Mbak Hesti Karisma Putri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan bacakan studi Islam di Amerika dan Australia. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang terletak di benua Amerika dan termasuk negara besar yang dikenal dengan negara superpower di dunia. Amerika terdiri dari berbagai suku dan ras di dunia. Kehidupan religiusnya juga menampilkan sesuatu yang unik. Semua agama dan alirannya dapat hidup di Amerika. Islam masuk ke tanah Amerika sejak lama, bahkan jauh sebelum Christopher Columbus menyatakan menemukan benua Amerika, dan umat Islam telah membangun sebuah peradaban di benua tersebut. Negara Paman Sam ini menurut sejumlah riset menyebut bahwa Islam adalah agama terbesar kedua. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah. Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Amerika Serikat sudah berumur ratusan tahun sejak kemerdekaannya. Tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mencari format pendidikan yang cocok. Pada tahun 1636 di Cambridge, Massachusetts telah didirikan Harvard College. Akhir abad 17 didirikan College of William and College of Mary di Virginia. Beberapa tahun kemudian didirikan College School of Connective Tissue yang kemudian menjadi Yale College. Di Amerika, studi-studi Islam yang umumnya memang menekankan pada studi sejarah Islam, bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra dan ilmu-ilmu sosial berada di pusat studi Timur Tengah atau Timur Dekat. Di UCLA, studi Islam dibagi kepada komponen-komponen. Yang pertama, mengenai doktrin agama Islam termasuk sejarah pemikiran Islam. Yang kedua, bahasa Arab termasuk teks-teks klasik mengenai sejarah, hukum, dan lain-lain. Ketiga, bahasa-bahasa non-Arab yang Muslim seperti Turki, Urdu, Persia, dan sebagainya, sebagai bahasa yang dianggap telah ikut melahirkan kebudayaan Islam. Keempat, ilmu-ilmu sosial, sejarah, bahasa Arab, sosiologi, dan semacamnya. Selain itu, ada kewajiban menguasai secara pasif 1 atau 2 bahasa Eropa.
Di Amerika Serikat telah dibuka kelas-kelas studi Islam dan banyak mahasiswa yang berminat mengambilnya. Salah satu kampus di Washington DC yang masukkan studi Islam ada 3 mata kuliah tentang agama. Salah satu sekolah Islam yang terkenal di Amerika adalah Sekolah Nur UI Iman di kampus Brunswick Selatan. Studi Islam di Australia. Sebagian Indonesia bangkit untuk mengamalkan Islam di Australia. Di lingkungan mahasiswa Muslim Indonesia yang belajar di beberapa universitas di Melbourne, di sana mereka tidak bergabung pada kelompok pengajian manapun, karena mereka menganggap satu-satunya tujuan untuk datang ke Australia adalah untuk belajar. Pengajian itu bersifat dialektika yang menyangkut topik-topik yang kontroversial atau mengandung aspek-aspek ilmiah. Beberapa mahasiswa Muslim Indonesia di Monas juga menghadiri pengajian yang diadakan Islam Study Group yang pada umumnya berbentuk tafsir Al-Quran. Mereka juga aktif menghadiri pertemuan kelompok muslim yang dikenal dengan sebutan Jamaah Tabligh. Selanjutnya yaitu studi Islam di kawasan Rusia. Perkembangan Islam di Rusia sangat luar biasa. Islam lebih dulu datang ke Rusia daripada ke Indonesia. Jadi usia ajaran Islam di sana lebih tua daripada kita. Bahkan terdapat sekitar 30-40 makam sahabat Nabi di sana. Titik agama resmi di negeri beruang ini awalnya adalah Kristen Ortodoks. Alasan Islam awalnya ditolak menjadi agama resmi Rusia adalah karena ajaran Islam tidak memperbolehkan minuman keras. Padahal mayoritas penduduk Rusia sangat menyukainya. Akhirnya dipilihlah agama Kristen Ortodoks. Katolik juga ditolak karena saat itu sudah menjadi agama yang besar dan pengaruhnya sudah banyak sehingga mereka akan sulit jika ingin menjadi pemimpin nantinya. Di Rusia, Islam termasuk agama tradisi. Selain Kristen Ortodoks atau Yahudi, titik sementara Katolik kurang diterima. Islam terus berkembang di Rusia. Sampai saat ini ternyata terdapat 6.790 masjid di Rusia. Di daerah Dagestan terdapat 2.000 sampai 3.000 masjid dan terus akan bertambah pesat selama beberapa tahun ke depan. Begitu pula di daerah Tatarstan yang pada saat ini telah melebihi 2.500 masjid telah dibangun. Pemeluk Islam di ibu kota Rusia, Moskow telah melebihi 6 juta jiwa, sehingga pada saat ini Islam menjadi agama terbesar kedua di Rusia. Para ahli berpendapat angka ini akan senantiasa bertambah dan tidak menutup kemungkinan Islam akan menjadi agama terbesar di Rusia jika pertumbuhannya konsisten seperti sekarang ini. Masjid-masjid di Rusia mendapatkan pengaruh model Turki Utsmani, dan menariknya masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah semata, melainkan dijadikan pusat kajian agama, pusat perkumpulan komunitas muslim, serta terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar mengenai Islam. Masjid yang berfungsi sebagai tempat belajar tentang agama Islam menyediakan buku-buku bacaan tentang Islam. Selain itu, di setiap masjid terdapat guru yang mau mengajarkan Islam kepada siapapun, tanpa mengenal latar belakang serta agama dari orang-orang yang ingin mempelajari Islam. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Mas Agus, kepadanya dipersilakan. Kesimpulannya yaitu dari sini kita menyadari bahwa Islam terus berkembang dan bergeliat di daratan Eropa. Pengkajian Islam atau studi Islam mempunyai catatan sejarah yang cukup panjang. Ada yang menengarai bahwa studi orientalisme tidak bisa dipisahkan dengan disiplin Islam Studies karena dalam konteks sejarahnya Islamic Studies memang menjadi salah satu bahan kajian studi ketimuran. Meskipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, Islamic Studies telah menjelma menjadi disiplin ilmu yang bukan hanya secara akademik dipelajari di perguruan tinggi di Barat, tetapi ia juga dipelajari di berbagai perguruan tinggi di negara-negara Muslim di dunia. Pengkajian Islam secara metodologis juga dijadikan sebagai materi pembelajaran di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia, yang menjadikan materi dirasah Islamiyah sebagai materi wajib yang diajarkan di IAIN, SAIN, dan UIN.
Meskipun sejak tahun 1997 terjadi perubahan nama menjadi MSI atau Metodologi Studi Islam, tetapi materinya tidak banyak berubah, yakni memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memperdalam wawasan tentang sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, filsafat, tasawuf, fikih, kalam, dan etika Islam. Pengembangan materi Islamic Studies di Indonesia di PT AIN tersebut berkat jasa-jasa dari para cendekiawan muslim yang pernah secara genealogis pemikiran berasal dari universitas-universitas di barat. Karena pada umumnya mereka adalah alumni dari program Islamic Studies di negara-negara tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.